Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mengagungkan nama-Mu melalui pujian dan penyembahan. Saatnya Tuhan kami buka hati kami bagi kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga. Sehingga setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, bersama-sama kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara mengenai karakter suci di akhir zaman, maka pada minggu yang kedua ini, pada hari ini, firman Tuhan berjudul Hidup Suci dan Saleh. Ada dua kata yang sangat penting untuk kita pahami sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari judul ini, yaitu suci, dan yang kedua adalah saleh. Suci atau seringkali kita dengar juga kata yang berpadanan dengan itu adalah kudus. Kudus itu artinya dipisahkan, untuk dikhususkan, atau juga memiliki pengertian terpotong dari. Dipotong dari. Nah, saya kasih contoh di sini, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan ada bunga ini, ya, saya ambil gunting, lalu saya ambil setangkai dari potongan ini. Nah, yang dipotong itulah yang artinya terpotong dari. Kenapa, saudara-saudara? Tentu ada maksudnya. Kalau sesuatu itu dikhususkan oleh Tuhan, itu maksudnya adalah ada tujuan khusus yang Allah mau nyatakan melalui peristiwa atau sebutlah pengudusan atau penyucian itu. Jadi kudus atau suci itu, saudara-saudara, berarti terpisah. Umat Tuhan harus terpisah atau dipisahkan dari kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu suci. Kata yang kedua adalah saleh. Sederhana pengertian dari kata saleh ini adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Itu artinya saleh. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai hidup suci dan saleh, barangkali di antara kita ada yang berpikir, masih mungkinkah di masa, di situasi, di zaman yang begitu kompleks ini, masih relevankah kita berbicara mengenai kedua hal ini, hidup suci dan saleh? Jawabannya, kehidupan berkenan di hadapan Allah tidak ditentukan soal relevan atau tidak sesuai atau tidak dengan tuntutan zaman. Tetapi kita harus bercermin dari kehidupan, apakah hidup kita berkenan pada Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, karakter suci di akhir zaman mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan judul berjaga-jaga dan bersiap sedialah.
Dengan mengambil pembelajaran dari Matius pasal 25, di sana kita bicara ada 10 gadis. Ada 5 gadis yang bijak dan ada 5 gadis yang bodoh. Nah, ketika kita mau berbicara hidup suci dan saleh, di dalam Alkitab kita menemukan ada beberapa orang yang disinggung secara khusus. Sebutlah yang pertama ada Nuh, ada Ayub, ada Yusuf. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini dikategorikan sebagai orang-orang yang mampu mempertahankan kehidupan yang suci dan saleh di tengah-tengah situasi hidup yang sangat tidak mendukung. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama dari seorang yang disebut juga suci, dia hidupnya saleh. Dan itu dijadikan menjadi semacam peringatan bagi kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yaitu dalam Matius pasal yang ke-24. Ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Yaitu dari hidup seorang yang bernama Nuh. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-44 memberikan kita peringatan. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 44 sekali lagi. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berbicara mengenai peristiwa akhir zaman tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut dengan penghakiman. Saya ulang. Saat kita berbicara atau memikirkan tentang peristiwa akhir zaman, maka kita harus memikirkan juga bahwa akan adanya penghakiman. Dalam perikop yang kita baca ini, saudara-saudara, ada nasihat untuk berjaga-jaga yang diberikan dalam konteks penghakiman. Penulis Injil ini yaitu Matius
dengan menggunakan kisah Nuh. Yesus menyatakan bahwa penghakiman akan terjadi secara tiba-tiba. Menjelang kedatangannya kelak akan menjadi seperti orang pada zaman Nuh. Mari kita renungkan bersama-sama seperti apa peristiwa situasi orang pada zaman Nuh. Seperti apa gaya hidup mereka, saudaraku sekalian. Alkitab mencatat bahwa mereka tetap saja menjalankan kegiatan mereka sehari-hari. Namun termasuk juga mereka melakukan dosa dan kejahatan tanpa ada perasaan bersalah. Tanpa ada reaksi yang baik dari dalam dirinya. Di saat kita melakukan suatu tindakan bersalah atau sebutlah dosa, hati kecil kita kan biasanya bicara. Suara hati kita itu bicara. Apakah suara hati kita menyetujui perbuatan itu atau malah menghakimi kita? Itu suara hati kita. Namun pada manusia sebelum air bah, mereka sama sekali tidak menghiraukan. Mereka sama sekali tidak mau tahu. Bahkan ketika berbicara mengenai peringatan Tuhan melalui Nuh yang sudah disampaikan, orang banyak pada masa itu sama sekali tidak memberi respon. Mereka diperingatkan. Tapi tidak ada yang menyambut selain daripada Nuh. Saudara sekalian, firman Allah tegas memperingatkan akan datangnya hukuman Tuhan. Namun mereka menganggap seperti halnya angin yang berlalu begitu saja. Saudara-saudara, itulah situasi, itulah keadaan, itulah gaya hidup manusia sebelum air bah. Bahkan sampai Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Pertanyaan untuk kita renungkan hari ini, tidakkah ciri yang sama dilakukan oleh banyak orang pada masa sekarang ini? Orang makin tidak peduli akan Tuhan. Tidak peduli akan kebenaran, tidak peduli akan keadilan. Apalagi kalau berbicara mengenai peringatan bahwa akan datangnya kembali kedua kali Tuhan ke dalam dunia ini. Itu dianggap banyak orang Kristen termasuk orang-orang yang datang beribadah itu dianggap itu berita biasa. Bahkan akan ada orang yang berkata sudah lama kita dengar itu. Sudah sering kita mendengarkan itu. Saudara-saudara, simak baik-baik. Kedatangan anak manusia, ya Yesus Kristus sendiri, tidak akan diduga-duga. Mengejutkan. Dan tiba-tiba sama seperti banjir pada zaman Nuh. Itu sebabnya Alkitab tadi berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Seperti itulah hidup manusia di zaman Nuh. Tapi Alkitab berkata Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 6, Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Allah. Berarti hari ini yang harus kita contoh teladani adalah kenapa Nuh dan keluarganya bisa luput dari hukuman yang besar itu.
Tapi semua orang selain mereka mengalami hukuman yang luar biasa. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat yang ke-22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau Alkitab tadi memberikan kita nasihat supaya berjaga-jaga dengan mengambil contoh zamannya Nuh. Tentu saja di zamannya Nuh itu dua kelompok ini yang mau kita lihat. Ada orang yang mengabaikan sampai mereka terhukum dan ada orang yang luput dari hukuman itu. Siapa yang luput? Adalah Nuh dan keluarganya. Maka hari ini kita belajar dari pola hidup, gaya hidup Nuh dan keluarganya. Sekalipun mereka berada di tengah-tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela ketika itu. Ayat 5 dan ayat 6 Kejadian pasal 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Tuhan. Nuh bisa hidup suci dan saleh bukan karena orang-orang di sekitarnya atau lingkungan pada saat itu hidup suci dan saleh. Tidak. Dengar baik-baik. Nuh dan keluarganya bisa hidup suci dan saleh bukan karena mereka sedang berada di tengah-tengah atau di lingkungan orang-orang yang hidup suci dan saleh. Tapi sebaliknya fasik dan kejahatan merajalela di mana-mana. Dan Alkitab berkata bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Segala kecenderungan hatinya, segala apa yang terpikir, yang ada melintas di hati dan pikirannya hanyalah kejahatan semata-mata. Dan Allah menyesal menjadikan manusia di bumi. Dan itu sangat memilukan hati Tuhan. Saudara, namun Allah menemukan dalam diri seorang yang bernama Nuh. Seorang yang benar dan yang masih mau berusaha untuk berhubungan dengan Allah. Sekalipun semua orang pada zaman Nuh tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan Tuhan. Tetapi Nuh, Alkitab berkata, masih mau mencari Tuhan walaupun dia sendiri dan keluarganya yang melakukannya. Apa rahasia hidup suci, hidup saleh yang dilakukan oleh Nuh? Dari dua ayat dalam kitab Kejadian yang kita baca, saya temukan beberapa kebenaran. Yang pertama, saudara sekalian,
Nuh mampu hidup suci dan saleh di tengah kefasikan itu. Yang pertama adalah hidup benar di mata Allah. Ibrani pasal 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Apa yang membuat kita hidup benar di mata Tuhan adalah karena kita memiliki atau beriman pada Allah. Kita percaya Allah itu ada. Itu yang akan memampukan seseorang untuk hidup benar di mata Allah. Kalau semua kita sadar bahwa Allah selalu melihat dan memperhatikan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di dalam hati kita, apa yang kita lakukan, Dia tahu dan kita percaya bahwa Dia mengetahui itu, maka kita akan berusaha untuk hidup benar di mata Allah. Nuh benar dalam perilakunya. Seorang yang dengan sepenuh hati melakukan semua kewajibannya, baik terhadap Allah maupun terhadap sesamanya. Saudara-saudara, tidak seorang pun, sekali lagi tidak seorang pun, kecuali orang-orang yang benar-benar jujur yang bisa berkenan kepada Allah. Hidup benar yang dilakukan oleh Nuh menunjukkan bahwa perilaku hidup yang mau menyenangkan Allah harus diatur oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia ini. Kenapa saudara menjadi lemah dalam mengiring Tuhan? Karena saudara lihat dunia ini. Kenapa ada orang tinggalkan Tuhan? Karena matanya tertuju pada sekelilingnya. Dan memang sangat mengherankan. Oleh karena kecewa, oleh karena marah, oleh karena ini dan itu, orang rela tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak berbuat sesuatu yang buruk pada dirinya. Nuh mampu bertahan. Dan ini doa kita, ini harapan kita. Sekalipun kita sendiri tetap percaya pada Tuhan. Sebuah lagu kuno yang jarang dinyanyikan, tapi lagu itu begitu menyentuh. Yang seharusnya menjadi komitmen kita bersama. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Syair dari lagu ini bait kedua lebih hebat lagi. Tetap
ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya percaya hal seperti ini yang ada di hati Nuh. Orang-orang di sekelilingnya boleh tinggalkan Tuhan, tidak percaya, mengejek, mengabaikan, tapi dia tetap membangun hubungan dengan Allah, dan itu yang membuat dia bisa hidup benar di mata Tuhan. Yang kedua, hidup suci dan saleh yang dilakukan oleh Nuh, Alkitab mencatat dia hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela bukan berarti sempurna hidupnya tanpa dosa. Tetap ada. Tapi dia memiliki kesempurnaan dalam ketulusan hatinya. Tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Menarik sekali ayat ini untuk kita kaji dan renungkan, saudaraku. Tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Hal ini menunjukkan bahwa dia memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat yang ada di sekitarnya pada masa itu. Karena dia adalah orang benar yang takut akan Allah dan tidak menyetujui pandangan dan kelakuan umum yang populer pada masa itu. Tapi Nuh lebih mencari populeran yang daripada Allah. Zaman ini, zaman di mana kita sekarang memang semua makin populer. Tapi apakah keindahan, popularitas yang ada hari-hari ini akan membuat kita menjauh dari Tuhan atau mengkaburkan hubungan kita dengan Tuhan? Firman ini mengingatkan kita sama seperti Nuh, dia hidup tak bercela. Sekalipun orang-orang di sekelilingnya hidup dengan bercela. Saudara-saudara, apa kaitannya hubungannya ini dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Anggaplah Tuhan datang tidak lama lagi, atau anggaplah Tuhan datang setelah kita selesai beribadah ini. Lalu kalau dia datang, tanyalah pada dirimu, apakah engkau akan masuk dan bersama-sama dengan dia karena engkau dianggap layak untuk masuk, atau kita tidak diizinkan untuk bersama-sama dengan dia? Dan kalau disampaikan seperti ini, sebagian kita berkata, terlalu jauh Pak kita memikirkan itu. Hal yang sama juga disampaikan pada masa Nuh, tapi orang tidak mengabaikannya. Namun saudaraku sekalian, sampai pada Nuh masuk ke dalam bahtera, tidak ada orang yang mau berubah. Saya termotivasi dengan kebenaran ini. Berarti harus kusampaikan dan terus disampaikan. Saudara mau dengar, mau percaya atau tidak, itu ada dalam keputusan saudara hari ini.
hidup suci dan saleh yang dilakukan oleh Nuh. Yang ketiga adalah dia hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, menarik hidup bergaul dengan Allah. Dia tidak terpesona atau terpengaruh untuk bergaul dengan orang-orang di zamannya yang serba kefasikan, serba kejahatan. Tapi dia bangun komunikasi, bergaul dengan Allah. Dan saya mau beritahu, ketika kita bergaul dengan Allah, Allah akan menyatakan maksudnya kepada kita. Jangan pernah harapkan Allah akan nyatakan sesuatu kepadamu kalau kita tidak memiliki hubungan dekat, keintiman, bergaul dengan Allah. Saudaraku sekalian, sama seperti yang dilakukan oleh Henokh sebelumnya dicatat dalam Alkitab. Nuh bukan saja dia jujur dan saleh, tapi dia juga membangun hubungan, bergaul dengan Allah. Sekali lagi harus menjadi semacam peringatan bagi kita. Apa yang Alkitab berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman Nuh orang tidak mau peduli dengan Tuhan. Hidup pesta pora, hidup dengan kesenangan pribadinya, mengabaikan apa yang sudah disampaikan. Hanya Nuh yang mau dengar, hanya Nuh yang mau taat. Dan apa akibatnya? Saudara, Alkitab mencatat bahwa Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan dari bencana yang besar itu. Terakhir, saudaraku sekalian, selain hidup bergaul dengan Allah, Nuh hidup taat pada perintah Allah. Apa perintah Allah pada Nuh? Bangun batra, buat batra dengan ukuran dan bentuk yang didesain oleh Allah sendiri. Dan dia ikuti itu. Sekali lagi, batra yang dibangun oleh Nuh itu bukan didesain oleh dia sendiri. Allah sudah memberikan gambarannya. Bentuknya, lebarnya, tingginya, panjang, semua. Apa yang boleh masuk ke dalam, semua dari Allah. Kejadian pasal 6 ayat 22 tadi berkata seperti ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Lihat baik-baik ayat ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Apa itu yang dilakukannya? Perintah Allah untuk membangun batra dengan segala bentuk ukuran yang sudah ditetapkan Allah. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketaatan Nuh akan perintah Tuhan dinyatakan dengan kesediaannya untuk membangun batra sebagai buah dari imannya kepada firman Allah. Nuh membangun sebuah bangunan, yaitu bangunan yang tidak pernah dilihatnya. Bangunan yang begitu luas, dengan ukuran-ukuran yang begitu tepat. Tentu saja ini akan mengeluarkan banyak sekali biaya. Mengeluarkan, memerlukan waktu yang lama, tenaga. Bahkan saya percaya di saat Nuh membangun batra itu pun dia akan mendapat olokan, sindiran, ejekan dari orang-orang di sekelilingnya. Karena dia membangun sesuatu yang tidak lazim. Yang belum pernah dilihat oleh orang. Saudara-saudara, namun Alkitab berkata Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah.
Nuh tidak terpengaruh dengan adanya keberatan-keberatan termasuk tenaga, waktu, biaya, ejekan orang. Keberatan itu, tantangan itu diatasinya dengan iman dan kepatuhan pada perintah Allah. Kedatangan anak manusia akan terjadi sama seperti pada zaman Nuh. Di awal tadi saya sudah sebut, di zaman Nuh itu tentu saja dua kelompok manusia yang perlu kita lihat. Kelompok yang satu yang tidak menghiraukan apapun dan akhirnya kebinasaan. Air bah datang melanda dan mereka mati semua. Dan kelompok yang kedua hanya kecil, hanya satu keluarga, yaitu Nuh dengan istrinya dan 3 anaknya dan 3 orang menantunya. Mereka tunduk dan taat pada Allah dan hanya mereka yang diselamatkan. Dari sekian banyak orang di kala itu, hanya 8 orang ini yang selamat. Kenapa mereka diselamatkan? Karena mereka taat pada Tuhan. Mereka bergaul dengan Tuhan. Mereka menjaga kehidupan yang tak bercela di hadapan Tuhan. Dan mereka selalu berlaku benar karena mereka percaya Tuhan ada untuk mengamati seluruh gerak hidup mereka. Saudaraku sekalian, sekarang kita berada di kelompok mana dalam menanti kedatangan Tuhan? Akan sedikit orang yang sungguh-sungguh. Hanya sedikit orang yang memberi hati. Bahkan tidak mau tahu. Tapi hari ini, sekali lagi saya akan baca ulang sekali lagi ayat 37 sebelum saya akhiri khotbah ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kesiapan kita dalam menanti kedatangan Tuhan adalah dengan hidup suci dan saleh. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau kembali menyapa, menegur kami anak-anak-Mu. Supaya kami mawas diri bersiap-siap. Supaya kami juga tidak mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh banyak orang pada zaman Nuh. Tetapi kami belajar dari pribadi Nuh yang selamat dari hukuman yang besar itu. Tuhan tolonglah kami. Supaya mulai saat ini kami tidak terlena hati, pikiran, perasaan kami pada dunia yang gemerlap ini. Dunia yang menyenangkan ini. Tetapi kami, mata hati kami tertuju pada kekekalan yang akan datang. Sekalipun tidak mudah, tapi kami berdoa, memohon kiranya Tuhan menolong kami. Diberkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.